Baik, saya akan melakukan klarifikasi surat menyurat dulu karena kami akan melihat batasan waktunya. Ya, silakan dari pihak pemohon dan termohon menyiapkan ya. Yang pertama adalah saya mulai dari UGM dulu. Pemohon mengirimkan surat di tanggal berapa? Dikirimkannya? Email. Dari pihak UGM menerima surat. Sudah ketemu? 3 Agustus kita masuk. 3 Agustus ya. Ada respon nggak? Ada yang mengirimkan atas tema ya? Berarti diregister tanggal 4 Agustus. Ya. Kemudian direspon di tanggal? Diresponnya tanggal 14 Agustus 2020. Oke, masih masuk ya. Baik. Kemudian pemohon mengirimkan gugatan. Mengajukan gugatan. Nah, responnya apa dari pihak? Responnya dari 20 dokumen yang kami minta. Yang kedua, dokumen dalam penguasaan pihak lain, dalam hal ini Polda Metro Jaya, karena sudah diserahkan ke Polda Metro Jaya. Yang ketiga, dokumen yang kami minta belum ada. Jadi hanya 3 itu dari 20 dokumen yang kami mintakan. Saya bacakan dulu ya permohonan informasi yang diminta ya. Informasi yang diminta adalah 1 dokumen terkait penerbitan ijazah sarjana mantan Presiden Jokowi. 1.1 ijazah asli, 1.2 salinan ijazah asli, fotokopi dan scan warna, 1.3 transkrip nilai, 1.4 kartu rencana studi dan kartu hasil studi setiap semester, 1.5 laporan kuliah kerja nyata dan atau KKN, 1.6 laporan tugas akhir atau skripsi yang diserahkan sebagai bukti kelulusan, 1.7 surat tugas pembimbing dan berita acara sidang tugas akhir, 1.8 SK yudisium bukti pendaftaran yudisium dan buku wisuda. 2. Dokumen terkait pencalonan Joko Widodo sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI dan Presiden Republik Indonesia. 2.1 dokumen terkait permintaan legalisir ijazah dan arsip pertinggal pada setiap pencalonan tersebut termasuk arsip salinan ijazah yang dilegalisir dan dokumen permohonan legalisir. 2.2 dokumen terkait permintaan verifikasi dari KPU Kota Solo, KPU Provinsi DKI dan KPU Pusat terkait pencalonan Joko Widodo sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI dan Presiden RI termasuk arsip salinan ijazah yang diverifikasi dan dokumen hasil verifikasi. 3. Prosedur dan kebijakan resmi UGM tentang 3.1 kurikulum yang berlaku pada masa yang bersangkutan studi, 3.2 SOP dan aturan DO pada masa yang bersangkutan studi, 3.3 SOP dan aturan KKN pada masa yang bersangkutan studi, 3.4 SOP dan aturan sidang pada masa yang bersangkutan studi, 3.5 SOP dan aturan pendaftaran wisuda pada saat yang bersangkutan studi, 3.6 SOP penanganan data akademik termasuk berkas yang dihasilkan pada setiap alur proses akademik, 3.7 SOP penyerahan pengelolaan dan publikasi skripsi di perpustakaan, 3.8 SOP dan aturan peminjaman akses skripsi yang tersimpan di perpustakaan, 3.9 SOP dan aturan legalisasi ijazah legalisasi ijazah pada masa permintaan legalisasi, 3.10 SOP penanganan permintaan verifikasi ijazah oleh pihak eksternal seperti KPU, Bawaslu, penyidik, pengadilan pada saat permintaan diajukan. Benar ya itu permohonannya ya. Ini alasan minta informasinya apa Pak?
Silakan. Permintaan ini kamu ajukan sebagai bagian dari hak kami sebagai warga negara untuk memastikan keabsahan dokumen publik demi menjamin integritas proses demokrasi. Yang kedua, untuk memastikan apakah benar UGM pernah menerbitkan ijazah sarjana kehutanan atas nama Joko Widodo tahun lulus November 1985. Yang ketiga, untuk memastikan apakah proses penerbitan ijazah tersebut telah sesuai dengan peraturan perundangan dan peraturan akademik Fakultas Kehutanan UGM yang berlaku pada masa itu. Yang keempat, untuk memastikan bahwa UGM pernah menerima permintaan legalisasi ijazah sarjana kehutanan atas nama Joko Widodo tahun lulus November 1985 beserta hasil legalisasinya dalam pencalonan saudara Joko Widodo saat mencalonkan sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI, dan Presiden RI. Yang kelima, untuk memastikan apakah pihak UGM benar pernah menerima permintaan klarifikasi atau verifikasi dari pihak lain, seperti Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, penyidik terkait ijazah atas nama Joko Widodo tersebut, yang digunakan sebagai persyaratan untuk menjadi calon Wali Kota Solo tahun 2005, calon Wali Kota Solo tahun 2010, calon Gubernur DKI Jakarta tahun 2012, dan calon Presiden RI tahun 2014 dan 2019 beserta hasil verifikasinya. Yang keenam, untuk memastikan apakah UGM sudah melakukan proses legalisasi ijazah dan verifikasi ijazah atas nama Joko Widodo tersebut dengan proses yang benar dan hasil yang benar. Baik, kemudian PPID UGM menyatakan sudah merespon. Suratnya seperti ini responnya, benar? Iya. Tidak ada kopnya? Tidak boleh, karena di email ya. Ya, kirimnya ke email begini aja. Ada email, ada versi yang dengan kop. Ada nggak yang versi dengan kopnya? Yang versi ada kop yang seperti Ada ini. ya? Coba Majelis lihat. Itu yang surat keberatannya. Yang permohonan ada nggak? Ada, mana ya, Rere? Mbak Leoni, asistennya Mbak Leoni. Rere. Tolong taruh di sini. Asri Mbak Leoni mana? Rere, ditaruh ke sini. Oh, ini dia. Bisa dilihat kan? Sudah berbobot. Itu satu bundel UGM semua. Mana surat itunya? Nggak ada yang pakai kop. Nggak ada yang pakai kop ya, surat itunya, surat jawaban ada nggak? Dari UGM merespon permohonan Baru resmi nggak? kalau pembalasannya lewat email, tapi untuk filenya baru saya tanyakan ke pengelolaan. Kan di situ bisa dicek ya di emailnya. Email baru saya tanyakan. Masa institusi negara ngirim surat nggak pakai kop sih? Oh, dari ayat. Ya, ayat. Ini yang dari UGM. Pemohon coba cek, ada menerima yang pakai kop nggak? Jawaban atas permohonan informasi. Jawabannya di ayat. Pakai kop resmi begini. Di email. Ini kan keberatan nih yang dijawab resmi. Tanda terimanya ada. Tanda terima. Ini tanda terima. Ada nggak? Nggak ada, itu surat. Ini tanda terima, bukan respon atas keberatan. Respon yang dikirimkan di tanggal 14 Agustus itu
Berkop atau Ada tidak? email dia. Email dia. Coba dicek di email. Kirimnya by email ya Pak ya? Dari UGM ya? Iya. Kirimnya by email. Ada nggak di tanggal 14 surat balas jawaban permohonan informasi dari UGM Jawaban itu menggunakan kop UGM? ada. Kalau untuk yang tanggapan permohonan informasi memang tidak berkop, hanya melalui email. Tetapi untuk yang keberatan Ada. itu menggunakan kop karena yang tanda tangan adalah rektor, atasan PPI. Oh iya benar nggak ada ya? Ya. Kenapa Pak nggak pakai itu? Ini kan institusi resmi badan publik ya, harusnya kan merespon surat harus pakai surat resmi yang kemudian entah di scan, entah di itu baru direspon ya. Ini bahkan tidak ditandatangani loh. Ini kalau kita mau bilang ini sah dari UGM, mana yang membuktikan ini sah dari UGM? Nggak ada tanda tangan, tidak ada kop lembaga UGM, ya nggak ada. Kalau informasi dari pengelola PPID ini seperti itu. Ya nggak bisa Pak, Bapak kan sekelas UGM itu merespon permohonan informasi harusnya resmi, karena kan surat juga dikirimkan resmi ya. Jadi cara menjawab surat ya tetap harus pakai kop UGM seperti ini. Nyatanya ketika menjawab keberatan bisa tuh pakai kop, pakai tanda tangan tuh. Mohon izin Bu, Pengunjung tolong tenang ya. karena yang tanda tangan di situ adalah kewenangannya rektor sehingga menggunakan kop UGM. Iya kan PPID-nya kan juga di SK kan ya. Jadi sebenarnya punya kewenangan untuk juga menandatangani surat ya. Nggak, ini gini nih. Ini kalau surat begini, bisa nggak ini dinyatakan surat resmi? Kalau by emailnya resmi UGM, Bukan soal by email, persoalannya surat ini kan dikirim ke lembaga gitu loh. Maka ketika itu respon dari lembaga, dia harus pakai kop surat lembaga dan harus ditandatangani. Ini kan tidak ditandatangani nih. Gitu loh. Jadi ibaratnya di PPID itu siapa aja bisa merespon begitu loh. Kan nggak bisa dong. Kan ada di situ ada ditunjuk yang bertanggung jawab. Ini sekarang kalau surat gini nih siapa yang bertanggung jawab nih? Nggak bisa kan? Nggak ada yang nanda tangan loh surat ini. Gitu loh. Hanya ditulis pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID kan banyak. Bukan hanya satu orang. Ya kan? Ini jadi catatan ya buat UGM ya. Surat resmi harus direspon dengan resmi. Nggak bisa sembarangan. Oke, kemudian pemohon mengajukan keberatan di tanggal berapa? Tanggal 21 Agustus 21 Agustus. Diterima nggak surat keberatannya? diterima. Dari UGM diterima nggak? tanggal berapa? 21 Agustus. 21 Agustus. UGM mendaftarkan keberatannya sudah diregister di tanggal 21 Agustus. Diterima ya? Ya, Direspon nggak? direspon di tanggal 26 Agustus 2025. Direspon di 26 Agustus. Sebentar. 11 September 2025. Pemohon menerimanya tanggal berapa? Di email. 11 September. Sebentar, saya cek. September ya. Baik. Respon dari keberatannya apa? Hampir sama dengan permohonan, tetapi sekarang dilampirkan surat serah terima dengan Polda Metro. Ada lampiran tambahan daftar dokumen yang diserah terimakan dari UGM ke Polda Metro. Baik, dari pihak UGM menjawab ijazah asli tidak dalam penguasaan karena dalam penguasaan yang bersangkutan. Kemudian salinan ijazah asli tidak dalam penguasaan, saat ini dalam penguasaan Polda Metro Jaya untuk proses hukum. Pak, nggak ada fotokopinya sama sekali Pak? Salinan ijazah?
Jadi ketika diserahkan ke Polda Metro Jaya, terus UGM nggak punya salinan sama sekali gitu? Kalau yang diserahkan adalah fotokopi yang dari kertas lama. Ya, maksudnya gini, Dari kertas. kan menyerahkan dokumen ke apa namanya, ke Polda. Nah, pada saat menyerahkan itu kemudian pihak UGM nggak punya sama sekali dokumen apapun lagi terkait ijazah, salinan ijazah itu. Iya, yang kita serahkan ke Polda itu yang salinan yang asli gitu Ibu gitu ya. Ya, salinan asli. Nah. Fotokopi yang lain nggak ada? Foto scan-nya tentu ada. Masih gitu. ada yang lain? Ada. Karena kan di sini dimintanya bisa fotokopi atau scan warna kan, tapi dikatakan Iya. tidak dalam penguasaan nih. Tapi bagi kami ya, itu kan kemudian dokumen informasinya bersifat data pribadi ya. Iya, notabene itu Nggak, terlepas dari itu dulu. Ini kan persoalannya dari pihak UGM kemudian menjawabnya tidak dalam penguasaan. Tidak dalam penguasaan itu kan pengertiannya tidak ada berarti. Gitu loh. Nah, ada atau enggak nih? Kalau yang Saya tidak menyangkut ke ada informasi pribadi atau apa, enggak dulu. Ada enggak dalam penguasaan UGM? Kalau konteksnya salinan yang asli notabene itu kita serahkan juga kepada Polda Metro. Ya. Itu scan salinnya ada di kami. Ada. Ada. Di luar yang diserahkan ke Polda ada? Scan-nya ada. Masih ada ya? Oke. Baik. Kemudian transkrip nilai. Ada nggak salinannya? Ini kan sama nih jawabnya, tidak dalam penguasaan, saat ini dalam penguasaan Polda Metro Jaya untuk proses hukum. Nah, ada nggak salinan selain yang diberikan ke Polda Metro Jaya? Salin aslinya ke Polda Metro Jaya. Betul? Ya, di luar itu ada nggak nyimpan? Salinan scan-nya gitu, saya kira juga ada di kami. Jangan saya kira, ada atau nggak? Ada. Ini Ada atau nggak? Harus yakin kalau di ini. Yakin ada nggak? ada. Dia itu yang tahu lebih detail itu PPD fakultas itu Ibu. Gitu. Tapi secara umum harusnya ada atau tidak? Harusnya ada. Harusnya saya kira ada. ada gitu ya. Ya. Saya kira ada itu. Kemudian kartu rencana studi dan kartu hasil studi. Ada nggak? Kalau KRS itu tidak ada ya, itu tidak dalam penguasaan kami gitu. Kalau KHS, kartu hasil studi gitu, itu ada gitu ya. Yang KHS ada? Ada. Kalau KRS? Tidak ada itu. Nggak ada ya? Dan kami sudah mencoba dengan sedemikian rupa gitu ya. Di fakultas juga nggak ada? Tidak ada, kami sudah memastikan itu ke fakultas. Dan memang tidak ada ya, karena memang mungkin pada zaman itu ya, pada zaman saya pun KRS itu kan memang oleh mahasiswa ya dan dosen pembimbing gitu. Dan kami sekali lagi telah mencoba mencari sedemikian rupa dan itu memang tidak ada ya. Jadi Tapi biasanya bukannya kalau mahasiswa mau per semester itu dia harus buat KRS-nya ya? Berapa SKS yang dia ambil? Iya, di mahasiswanya. Nah, itu tidak didokumentasikan oleh perguruan atau fakultas. Nah, sejauh yang kami cari gitu ya, koordinasi juga dengan PPD fakultas, itu sampai sekarang kami sudah mencoba sedemikian rupa gitu, Ibu, itu tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Memang pada saat itu kan memang sistem dokumentasi kan belum seperti yang saat ini ya. Kira-kira itu kalau yang. Tapi KHS-nya ada ya? KHS-nya ada. Laporan kuliah kerja nyata? Laporan kuliah kerja nyata itu juga itu tidak ada gitu ya. Tapi kemudian itu laporan nilainya ya dari pembimbing ya, itu ada gitu ya. Dan posisinya juga sudah kami serahkan gitu ya, penyidikan di Polda Metro. Laporan tugas akhir atau skripsi? Oh, itu ada. Ada. Itu ada. Tapi di sini dijawabnya tidak dalam penguasaan ya? Iya, karena faktanya kan memang itu posisi saat ini itu kan memang diserahkan semuanya ke Polda itu Ibu Ketua gitu. Jadi memang tidak. Jadi sebenarnya jawabnya bukan tidak dalam penguasaan Okay. ya, karena kan ini informasinya semua memang produknya UGM. Berarti dia ada dalam penguasaan UGM. Tapi cara menjawabnya adalah sedang dalam proses di sengketa lain di Polda Metro Jaya, misalnya begitu. Pengertian tidak dalam penguasaan itu produk dari institusi lain yang memang tidak ada di UGM gitu loh. Ini kan pengertiannya jadi bias nih, masa sih laporan KKN, laporan tugas akhir tidak dalam penguasaannya UGM gitu loh. Surat tugas pembimbing dan berita acara sidang ada, tapi sedang dalam penguasaan Polda Metro Jaya, betul. ya kan? Iya. Berarti ada kan? Kemudian SK Yudisium ada. ada ya? Bentuknya dalam daftar nilai ya.
Surat SK yudisium, bukti pendaftaran yudisium bukan nilai dong. SK yudisium kan yang berhak untuk di yudisium pada masa itu ya. Mohon izin ya. Ya. Jadi kalau di fakultas pada masa itu memang sistemnya bukan bentuknya SK. Kalau dipersamakan dengan sekarang tentu akan berbeda ya. Karena di masa itu memang di Fakultas Kehutanan bentuknya adalah daftar nilai yang dipergunakan untuk yudisium. Memang ada keterangan seperti itu di dalam dokumen itu. Nah, saya mau tanya, karena kami pada sidang berikutnya ingin memeriksa semua informasi yang dikuasai oleh UGM ini, ya kan? Pemeriksaannya akan dilakukan secara tertutup. Tapi ini semuanya ada, saat ini ada nggak dokumennya? Ya, kalau spesifik namanya SK memang bukan SK, tetapi berkaitan dengan yudisium itu ada. Bukan hanya SK yudisium, tadi nih yang saya bacakan semua nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 item. Ada semua ya? Ya, nanti kalau di persidangan berikutnya bisa dihadirkan ya? Ya, ada semua, makanya kemudian kami yakin ya dengan status Pak Jokowi di kami. Ada Bu. Ada Ketua. ya? Ada. Nah, ini SOP memang nggak pernah ada ya? Oke, kalau SOP ya, SOP dalam artian prosedur yang kita mengenai saat ini itu memang tidak ada pada zaman itu. Jadi pada saat itu ya proses aturannya itu dalam bentuk buku panduan. Jadi buku panduan, tapi memang tidak spesifik juga ya menjelaskan perihal SOP yang Bapak Ibu dari pemohon itu minta gitu. Nah, dari yang beberapa ini apa yang ada di dalam buku panduan itu? Misalnya terkait masa studi, ada nggak? Aturan DO. Mohon izin. Ya. Untuk yang di dalam buku panduan itu terkait dengan kurikulum ada. Kurikulum ada. Terkait dengan dropout ada. Ya. Untuk KKN kalau dari kami belum bisa memastikan ya, karena itu yang menguasai adalah fakultas, nanti yang bisa menjelaskan fakultas. Oke, untuk dicek yang, lagi ya. Aturan sidang kurang tahu juga karena itu. Kalau untuk penanganan data akademik ini kayaknya nggak ada ya. Itu bukan di buku pedoman. Yang ada di buku pedoman yang pasti adalah kurikulum terkait DO. Mungkin terkait itu. Nanti untuk yang lainnya kami kurang ini. Sepertinya nggak ada sih kalau untuk yang sidang, kemudian yang data akademik, kemudian penyerahan pendaftaran wisuda. Iya, kemudian pengelolaan. Ini nggak ada semua nih. Iya. Penanganan permintaan verifikasi ijazah nggak ada semua. Nggak ada. Oke. Itu di tahun berapa sih itu Pak? Periode tahun berapa sih? 1985 sampai? Oke. Berarti 1980 sampai 85 tuh nggak ada ya? Yang diminta itu sekarang loh, saat diajukan. Jadi bukan pada masa kuliah. Yang legalisasi dan verifikasi itu yang berlaku pada Saat ini? dia diminta. Yang mana? Maksudnya yang Nah, SOP dan aturan legalisasi ijazah pada masa permintaan legalisasi. Oh, kalau itu Tahun berapa? Kalau apa ya? Kalau pada nggak ada ya? Itu juga nggak ada ya? Sampai sekarang nggak ada? Ada. Kalau lebih adanya mulai. Nggak, sampai sekarang ada nggak? Udah ada belum? Nggak ada juga. Terkait penanganan permintaan verifikasi ijazah juga nggak ada aturannya. Nggak, maksud saya gini, sekalipun itu dia ada di masing-masing fakultas, kan PPD utama dari UGM itu kan fungsinya adalah melakukan koordinasi dengan PPD di fakultas. Sehingga sebenarnya aturannya kan harus berlaku sama ya. Masa di fakultas ini ada SOP, di fakultas ini nggak ada SOP gitu loh. Maka kan dia harus aturannya dari UGM-nya gitu loh. Jadi belum ada ya? Memang belum ada. Ya, baik. Silakan majelis kalau ada yang ingin digali. Cik, izin Ketua Majelis sebentar. Untuk para pihak mohon izin ketika berbicara mohon didekatkan ke mikrofonnya. Iya, karena ini direkam ya. Karena kita direkam untuk kepentingan persidangan. Terima kasih. Terima kasih Ketua. Ya. Terima kasih Ketua. Dengan UGM saya mengklirkan bahwa SOP pada saat
mahasiswa 1980 itu tidak ada. Tidak ada. Betul. Kita ketahui bersama UGM itu merupakan tercatat salah satu universitas terbaik, ya kan? Ukuran terbaik itu kan pasti salah satunya ukuran adalah SOP. Betul. Apapun bentuk, jangan Iya. dikomentari ya. SOP bisa diterjemahkan bentuknya bervariasi. Jadi kita bertanya lagi, apakah benar sekelas UGM yang tercatat beberapa kali menjadi universitas terbaik itu tidak memiliki SOP pada tahun 80? 80 itu bukan jadul banget loh. Iya betul. Pemohon tolong tenang ya. Ya, kita clearkan lagi pengunjung. maksudnya. Jadi apakah benar SOP bisa bentuk bervariasi, apalagi yang namanya yang dikatakan SOP ukuran misalnya aturan pengelolaan dan publikasi skripsi. Kalau tidak ada SOP atau katakanlah standarisasi, ya barangkali antara fakultas, antara jurusan itu bisa berbeda-beda. Bahkan bentuknya juga bisa berbeda-beda. Ya kan? Nah, kita ulangi lagi. Memang betul tidak ada SOP. Ini SOP yang banyak ini dengan katanya tidak ada, memang betul. Apapun bentuknya, sehingga ini menjadi pedoman dari lembaga yang di fakultas. Kalau nggak ada, bagaimana para fakultas itu memberikan mempunyai guidance? Itu kami pastikan kembali ya, itu memang tidak ada SOP-nya. Dalam Jadi bentuk standarisasi. Yang ada itu adalah dalam bentuk ya buku pedoman. Ya. Nah, yang yang isinya buku pedoman pada saat itu berisikan tentang kurikulum, kemudian aturan drop off gitu ya. Kemudian juga aturan tentang KKN. Jadi memang ya di UGM pun ya kita tuh concern dengan SOP, saya kira tempat lu juga bersama ya. Itu pada saat itu kan memang undang-undang KIP ataupun undang-undang Ombudsman tahun 2008 kan. Nah, baru kemudian kita concern ya dengan SOP gitu. Tapi kan sekelas Dan UGM kan itu idealnya kan tolong dimatikan yang punya. Iya, memang Ibu ya idealnya seperti Ini itu. direkam loh Pak, direkam dan disaksikan oleh para media bahwa yakin memang sekelas UGM tidak memiliki yang namanya pedoman. Pedoman yang memuat barangkali sedikit banyak yang dimintakan. Kemudian tadi kata pemohon yang dimintakan juga yang pada saat permohonan ya. Oke, yang saya malah bertanya yang tahun 1980 itu yang menjadi ukuran. Iya, ya memang tidak Ibu, faktanya tidak ada Ibu dan kami sudah berusaha mencari semaksimal mungkin gitu ya. Baik. Jadi dari fakultas. Kalau yang sekarang, kalau untuk yang sekarang pada saat permohonan sudah ada yang dimintakan ini, ya kan? Sudah bisa terpenuhi ya? Yang SOP saat ini ya? Sesuai dengan permintaan permohonan kan? Ya, UGM tidak memberikan. Tidak memberikan, tapi sudah ada ya? Ada ya? Contohnya yang legalisasi dan verifikasi. Misalnya gini, saya pernah Ke sini pemohon bicaranya ke sini. pernah ke ITB, saya kan melakukan legalisasi. Itu kan ada misalnya ya persyaratan apa yang harus dibawa, berapa lama dan berapa banyak biaya dan sebagainya. Baik, terima kasih pemohon. Kalau yang termohon? Yang legalisasi ya belum ada itu. Belum ada. Bentuknya Jadi SOP, kalau misalnya seorang mahasiswa, alumni, artinya mau kemana minta atau apa karena tidak ada pedoman bisa dikasihkan atau bagaimana? Karena legalisasi kan harus ada mekanisme misalnya membandingkan yang asli dengan contoh itu ya, yang asli dengan dokumen yang mau dilegalisasi. Iya. Kalau yang kecuali Bu itu tahun 2018 ya. Itu kita ada mekanisme online gitu di tahun 2018 gitu ya. Tapi kalau untuk zamannya Pak Jokowi itu ya kami tegaskan memang tidak ada SOP-nya pada saat itu. Gitu. Baik. Yang kami minta yang 2018
2005, 2010, 2012, 2005 nggak ada. 2014, 2019 karena itu di cap yang kami terima dari KPU itu juga ada legalisir yang berbeda. Dan sebetulnya mau memastikan apa sih yang dilakukan oleh UGM ketika menerima permohonan legalisir. Ya. Apakah nanti harus ada ijazah terus dicocokkan dengan dokumen akademiknya mereka punya. Baik. Itu yang saya. Cukup pemohon. Baik, berarti tidak dimiliki sesuai yang dimintakan. Ya, clear ya? Iya, tahun Iya, 2000 yang baik. lama-lama itu benar tidak kami miliki gitu. Cukup Ketua. Baik, kemudian pengajuan sengketa Komisi Informasi tanggal berapa? Pertama mendaftarnya saya kirim lewat itu. Ya. Oktober. Terus dari Panitera menyarankan untuk mendaftar lewat sisi. Oke. Terus ada kekurangan waktu itu surat kuasa. Tanggal 4 ya. Terus memasukkannya lagi tanggal berapa? Melengkapinya. 14 Oktober, 13. Baik. Termohon UGM untuk permohonan informasi yang diminta oleh pemohon ini terbuka atau tertutup? Saya satu-satu ya. Ijazah asli sih di pihak ini ya. Salinan ijazah asli terbuka atau tertutup? Bagi kami ini informasi dikecualikan. Dikecualikan. Iya, tertutup Kemudian, Bu. Transkrip nilai Transkrip nilai bagi kami juga itu informasi dikecualikan. KHS. Tolong KHS infonya ya. studi ya juga bagi kami itu informasi yang dikecualikan menurut undang-undang. Dikecualikan. Kemudian laporan tugas akhir, laporan kerja nyata. Kalau laporan KKN ya? Ya, Itu kan memang tadi kami sampaikan tidak ada ya. tidak ada. Oke. Dapat Laporan tidak. tugas akhir Laporan tugas akhir atau skripsi. Nah, saya kira ini tidak dikecualikan, terbuka ya. terbuka, tapi kemudian nanti tentu ada pembatasan ya. Oke. Surat tugas pembimbingan berita acara sidang. Ini kami kecualikan ya, data pribadi menurut kami. Kemudian SK yudisium. Iya, menurut kami ini juga ada nilainya. Jadi ini termasuk Dikecualikan. informasi dikecualikan atau Sudah data pernah dilakukan pribadi. uji konsekuensi? Atau ada dalam DIK-nya UGM nggak? Ada SK kami yang kemudian menyatakan informasi terkait dengan data alumni itu termasuk informasi yang kita kecualikan. Data alumni kan banyak ya. Maksud saya ada nggak yang secara spesifik hasil uji konsekuensi dari UGM menyatakan salinan ijazah asli, transkrip, laporan, tugas akhir dan sebagainya dikecualikan? Itu tidak ada, Bu. Belum ada. Belum ada. Ketika ada permohonan Tapi kalau informasi nilai- tidak dilakukan uji nilai-nilai, konsekuensi ya. juga? Kalau untuk yang terkait dengan permohonan yang bersangkutan kan ini tidak hanya satu ya, ada beberapa Ya. pihak juga yang meminta. Yang dimaksud tadi di dalam surat SK tentang DK itu saya bacakan saja. Terkait dengan informasi data pribadi itu meliputi tadi ada alumni itu termasuk dikecualikan, kemudian terkait dengan pengelolaan nilai, kemudian proposal penelitian, penilaian dan atau komentar dari reviewer terhadap penelitian, informasi penilaian hasil pengujian skripsi atau tesis,
Surat tugas kenapa dikecualikan? Berita acara sidang. Surat tugas. Karena di situ jadi satu, Bu ya. Kalau surat tugas kan tidak ada. Yang ada kan berita acara sidang tugas Ya, akhir. berita acara tugas akhir, sidang Karena tugas kan- akhir. Ya, mohon izin. Di dalam permohonannya kan disebutnya satu kalimat bahwa Surat tugas pembimbing dan berita acara sidang tugas akhir. Ya, untuk yang surat tugas pembimbing itu tidak ada dokumennya. Ini nggak ada. Ya, untuk Oke. berita acara sidang tugas akhir itu berkaitan dengan penilaian, itu dikecualikan. Masa berita acara berkaitan dengan penilaian sih? Karena itu ada nilainya, Bu. Ada Kan nilai kalau di dalamnya. kalau satu dokumen berisi informasi rahasia nilai kan tidak otomatis informasinya menjadi dikecualikan. Nilainya saja yang ditutup kan? Berarti kan dokumen lainnya masih menjadi informasi publik. Gitu loh. Nah, itu udah dilakukan uji konsekuensi belum? Kalau untuk yang Nih kayak gini nih, transkrip nilai nih. Transkrip nilai kan mau membuktikan, benar nggak? Si A ini ada kuliah dari semester 1, 2, 3, 4, 5 sampai semester 8 misalnya kan. Bahwa di situ ada nilainya ditutup. Tapi bahwa ada bukti yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah kuliah, itu menjadi informasi terbuka atau tidak? Itu yang saya tanya. Ada nggak dilakukan uji konsekuensi? kalau spesifik itu Belum ada? belum ada. Belum ada ya. Nah, pihak badan publik itu ketika ada permohonan seperti ini lalu mengecualikan sebuah informasi, merasa itu dikecualikan, itu langsung dilakukan uji konsekuensi, Pak. Gitu loh. Jadi ketika menjawab surat itu harus berdasarkan undang-undang nomor sekian, misalnya ada dasar hukumnya, atau berdasarkan hasil uji konsekuensi yang telah dilakukan oleh PPID, informasinya dikecualikan. Maka saya tanya, ini kalau misalnya mengecualikan, dasarnya apa nih dasar hukum mengecualikan informasi ini? Belum dilakukan uji konsekuensi kan? Kemudian dasar hukumnya apa? Coba ada nggak peraturan dari rektor UGM barangkali yang menyatakan itu dikecualikan? Ada nggak? Yang secara spesifik ya menyatakan salinan ijazah itu dikecualikan? Nggak ada kan? Yang tadi yang umum yang Berarti ini perlu dilakukan uji konsekuensi ya? Oke, siap Ibu. Baik, saya ke permohonan kedua dari KPU RI. Baik, silahkan pemohon untuk KPU RI disiapkan dokumennya ya. Mengirimkan permohonan tanggal berapa? Juli. Kemudian ada jawaban nggak? Ada tanda terima tanggal 14 Agustus ya. jawabannya tanggal 25 Agustus. Keberatannya? Keberatannya kami kirim tanggal 29 sudah ada jawaban surat keberatan, tapi dikirim surat undangan serah terima tanggal 1 Oktober untuk undangannya tanggal 2 Oktober. Tetapi ini kami luput membaca suratnya karena di sini dikirim ke saya. Lalu kami meminta reschedule, lalu dikirim lagi dan dijadwal ulang tanggal 2 Oktober. Tanggal 10 Oktober serah terima. Permohonannya 25 Agustus. KPU terimanya tanggal berapa permohonan informasinya, Pak? Ya, mohon izin Ketua Majelis, jadi kami menerima permohonan sama seperti yang disampaikan pemohon tadi tanggal 31 Juli 2025, kemudian pada tanggal yang sama DPPID sudah membalas, kemudian tanggal 14 Agustus DPPID juga menginformasikan kepada informasi melalui email dengan memberikan penambahan 7 hari. Kemudian kami sudah serahkan dokumen tersebut kepada pemohon.
Cuman Diserahkannya tanggal berapa, Pak? ya kami serahkan di bulan Oktober ya. Tak tolong teman-teman berikan ya. Tanggal berapa? Tanggal pastinya tanggal berapa? 10 Oktober 10 ya. Oktober. Kami berikan. Ya. Kemudian pemohon mengajukan sengketa tanggal Sengketanya tanggal 14 Oktober. 14 Oktober. Kenapa mengajukan sengketa? Apa yang menjadi jawaban dari pihak KPU? KPU hanya memberikan sebagian kecil dari informasi atau dokumen yang kami minta. Ini kan yang diminta peraturan dan SOP informasi publik, peraturan dan SOP verifikasi keabsahan data dokumen pendaftaran khususnya ijazah calon anggota legislatif DPR, pasangan calon presiden dan atau wakil presiden yang menjadi tugas dan tanggung jawab KPU. Ini dapat nggak? KPU memberikan rujukan suatu alamat web untuk melihat ke sana. Sesuai nggak? Saya merasa masuk ke hutan tidak merujuk ke spesifik kepada apa yang kami minta. Kemudian peraturan dan SOP pengelolaan data dan informasi berkas pendaftaran termasuk ijazah pasangan calon pada situs resmi KPU. Ini juga nggak? Ini juga tidak terjawab. Ya, tidak terjawab. Kemudian peraturan dan SOP publikasi data dan dokumen pendaftaran khusus ijazah. Ini juga tidak terjawab. Nah, yang sebagian kecil yang didapat tuh apa? Yang kami dapatkan itu adalah salinan dari salinan yang dilegalisir yang digunakan Joko Widodo untuk mendaftar sebagai capres tahun 2014 dan 2019. Lalu ada berkas hasil bukti hasil serah terima, rangkumannya, laporan serah terima, daftar dokumen yang diserahkan, lalu ada dokumen penetapan, ya penetapan yang dianggap oleh KPU sebagai dokumen hasil verifikasi, tapi verifikasinya sendiri dan hasilnya tidak untuk spesifik. Pihak termohon, ini peraturan dan SOP ini terbuka atau tertutup ya? Iya, kalau peraturan KPU dan keputusan KPU terkait dengan SOP terbuka ya? Ya. Dan itu bisa ya, supaya kita clearkan ya. Peraturan dan SOP verifikasi keabsahan dokumen pendaftaran khususnya ijazah calon anggota legislatif DPR, pasangan calon presiden, calon wakil presiden dan menjadi tugas dan tanggung jawab KPU. Terbuka tertutup? Terbuka. Itu sudah kita cantumkan dalam JDIH kami. Baik, yang nomor 2 Pak, peraturan dan SOP pengelolaan data dan informasi? Terbuka itu. Terbuka ya. Yang ketiga, peraturan dan SOP publikasi data dokumen pendaftaran? Terbuka. Ya. Baik, yang keempat, berkas pendaftaran termasuk salinan legalisir ijazah terakhir yang digunakan oleh calon presiden Joko Widodo. Iya, izin Ketua Majelis, untuk salinan ijazah yang 2014 sudah kami sampaikan kepada pemohon ya. Termasuk yang 2019 sudah kami sampaikan juga kepada pemohon. Hanya yang belum itu adalah dokumen verifikasi. Kalau verifikasi itu hasilnya adalah dalam bentuk berita acara. Ini mohon izin, mohon waktu, mohon dimaklumi karena barang ini kan banyak Ketua Majelis, jadi kami masih mencari. Jadi kami masih bongkar-bongkar arsip kami karena kebetulan beberapa waktu yang lalu kami kan pindah gudang, jadi mohon izin, mohon waktu, nanti akan kami sampaikan. Tapi ini terbuka ya Pak ya? Terbuka ya, baik. Keputusan yang dikecualikan sudah dicabut sih. Lalu informasi mengenai pihak lembaga yang melakukan legalisasi terhadap ijazah tersebut, ini terbuka tertutup Pak? Ya, itu di ijazahnya itu kan ada legalisir. Kalau yang kita tutup kan hanya tanda tangan sama namanya. Tapi kalau legalisirnya terbuka ya? Baik. Tanggal dan nomor agenda masuk dokumen ijazah ke KPU saat proses pendaftaran, terbuka atau tertutup Pak? Terbuka. Kemudian informasi dan berkas hasil verifikasi keabsahan ijazah yang dilakukan oleh KPU pada instansi terkait, terbuka tertutup Pak? Terbuka ya? Berarti yang diminta ini semua terbuka ya Pak ya? Terbuka. Jadi kami menjanjikan ya, kita berusaha untuk mencari dulu Pak ya. Nanti kalau sudah ketemu nanti kami karena kami pindah gudang nih. Terima kasih. Bu Ketua. Ya. Jadi kami betul menerima dokumen ya, salinan ijazah, dan salinan ijazah yang kami terima itu dalam bentuk sensor.
Jadi salinan fotokopi ijazah itu ada 5 hal yang di plester putih, jadi kami tidak bisa membaca. Satu adalah nomor ijazah, Ya. kedua nomor induk mahasiswa Jokowi, Ya. kemudian cap legalisir untuk juga, kemudian tanda tangan rektor dan tanda tangan dekan. Nah, bagi kami itu aneh, apakah keterbukaan seperti itu? Ya. Jadi pada prinsipnya karena dari 8 permohonan informasi, 8 apa 7 nih ya, 7 ya. 7 permohonan informasi yang diajukan ke KPU, KPU menyatakan terbuka, maka sesuai hukum acara di Komisi Informasi nanti prosesnya melalui mediasi. Nanti silahkan di mediasi, pihak pemohon menyampaikan mintanya yang seperti apa, ya, dikelirkan di mediasi. Kalau nanti mediasinya tidak selesai, kita lanjut ke adjudikasi, ya. Baik, silahkan dari majelis kalau ingin digali tentang KPU. Sebelum berlanjut ke yang lain, saya kembali ke UGM, tapi ke pemohonnya. Pemohon, kita samakan kembali waktu keberatan itu diterima sama pemohon itu tanggal berapa ya? Surat keberatannya. Kalau ngelihat dari surat kan tanggal 9 September. Diterimanya sama pemohon tanggal berapa? Ya, silakan jawab. Saya ulangi lagi, surat keberatan dari atasan PPID UGM itu kan tertanggal 9 September. Diterima sama pemohon tanggal berapa? Yes, kita kembali yang sebentar ya supaya menyamakan. Keberatan itu kami terima tanggal surat keberatan tanggal 11 September. 11 ya. Itu melalui email yang ada lambangnya ya. Iya. Baik. Terus pengajuan sengketa ke kitanya itu tanggal berapa? Saya kirim Yang ada tanda terimanya. dari email saya Iya. tanggal 4 Oktober. Tanggal 4 Oktober ya? Iya, Ada ya bukti tanda terimanya ya? ada. Cukup, kasih. Baik, terima kasih. Saya ke Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. Kami akan cek dulu nih permohonan informasi diajukan tanggal berapa? Silakan pemohon. DKI. DKI ya. DKI sama pada hari yang sama tanggal 31 Juli. 31 Juli. Ya. Dari termohon menerima di tanggal yang sama? Iya, kami menerima melalui email Bu Ketua dan kami registrasi di tanggal 1 Agustus 2025. Direspon nggak? Kami respon di tanggal 13 Agustus 2025. 3 Agustus ya. Diterima nggak? Responnya diterima nggak jawabannya? Di responnya Tanggal diterima ya? Suratnya diterima? ya Pak, diterima. apa isi responnya Pak? Kami menganggap beberapa permohonan yang dikecualikan, tetapi untuk beberapa hal kami sampaikan seperti SOP, mulai dari SOP pelayanan publik sampai SOP juga pencalonan juga kami sampaikan terkait perangkat aturan Ibu. Baik, kemudian keberatan di tanggal berapa? Keberatan tanggal 29 Agustus. 29 Agustus. Tanggapan atas keberatan? Tanggapannya tanda terima tanggal 1, undangan serah terima tanggal 10 Oktober, untuk penyerahannya tanggal 13 Oktober. 10 Oktober undangan diserahkannya 13. Ya, Kemudian mengajukan sengketa tanggal 14. 14 Oktober ya. Ya. Ini yang dimohonkan ke KPU DKI dengan ke KPU RI dan KPU Surakarta sama ya? Kurang lebih sama, hanya berkasnya karena terkait dengan tahun yang berbeda dan kerjaan berbeda. Ya. Saya biar sekaligus ya, biar nggak ini. KPU Kota Surakarta, tanggal berapa pengiriman suratnya? Surakarta tanggal 31 Juli juga. 31 Juli. Ya. Jawaban keberatan? Jawaban permohonan? Tidak pernah ada tanda terima dan jawaban. Dijawab nggak? Jadi tanggal 31 Juli suratnya betul melalui email KPU Kota Surakarta. Kemudian baru diregister tanggal 27 Agustus 2025.
Suratnya 31 Juli, baru diregister 27 Agustus. Ya, bersamaan dengan penyampaian surat keberatan. Kenapa baru dijawab tanggal 27 Agustus? Ini berapa hari itu lewatnya dah? Ya, karena baru diterima di PPID, Bu. Jadi memang di... Nah, itu prosedurnya gimana sih? Kan ketentuannya 10 hari ya, harus merespon surat ya? Ya, siap. Gimana tuh PPID di KPU? Jadi mohon izin, memang surat itu melalui email, dan karena emailnya sangat banyak, baru kami mengetahui setelah surat yang keberatan itu. Jadi diresponnya sekaligus surat keberatan. Pemohon menerima satu surat, dua surat? Satu surat. Satu keberatan surat. Saja. Yang direspon adalah permohonan apa keberatan? Keberatan. 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 Keberatannya dikirim tanggal berapa? Dikirimnya tanggal 29 September. Jawabannya. Saya mengirimnya tanggal 27 Agustus. Dapat tanda terima 29 Agustus. Jawabannya 29 September. 29 September. Tadi yang 27 Agustus apa? Katanya ada jawaban di tanggal 27 Agustus. Oh iya, ini 27 saya mengirim surat. Ya, kan surat keberatan di 27 Ya, Agustus kan? tanda terima dari ke Surakarta, dia catatkan keberatannya tanggal 29 Agustus. Oke. Tapi mereka baru menjawabnya tanggal 29 September. Tadi pihak termohon menyatakan 27 Agustus itu apa tuh? Ada merespon 27 Agustus? Jawaban tanggal dari itu 27 Agustus. Tidak ada. Nggak ada. Gimana nih KPU Surakarta? Katanya ada 27 Agustus. 27 Agustus Tanggal apa? 27 Agustus itu proses meregister. Kita register di PPID. Kota Surakarta KPU-nya nggak pernah dapat sosialisasi tentang keterbukaan informasi ya? Ibu PPID-nya bukan? Ya, PPID-nya kan? ya, Nggak pernah dapat ya? dapat itu. Kenapa kok menjawab suratnya sampai 1 bulan baru Ya, itu direspon? karena baru kami baca, kami terima Nggak bisa ada alasan Ibu. Jadi Iya. terkait permohonan informasi, kenapa pentingnya keterbukaan informasi, pentingnya Undang-Undang KIP itu untuk memangkas birokrasi yang selama ini bertele-tele. Nggak perlu tuh nunggu sampai sebulan, 2 bulan, atau bahkan untuk waktu yang tidak terhingga. Di situ Undang-Undang jelas 10 hari harus direspon. Jadi nggak ada alasan, masa sekelas KPU nggak buka email sih? Ya dibuka Ibu, karena terbuka itu kemudian ada yang kelewatan itu baru sampai di PPID. Ini 1 bulan loh, kemudian keberatan 27 Agustus dikirim keberatan, 1 bulan kemudian juga baru direspon tuh keberatannya 29 September. Iya, karena kami mengacu karena itu sebagai jawaban atas keberatan sesuai dengan keberatan menurut peraturan KIP kan 1 sampai 30 hari Ibu. Iya betul 30, tapi kan nggak mesti dijawab 30 hari juga ya. Jangan prinsipnya kalau bisa diperlambat kenapa harus dipercepat? Jadi prinsipnya begitu deh. Kan 30 hari itu udah batas akhir, kalau bisa 2-3 hari direspon kenapa enggak gitu loh. Kemudian mengajukan sengketa di tanggal berapa? Saya uploadnya tanggal 14, tapi ada kesalahan dalam surat kuasa, jadi saya perbaiki. Jadi mungkin diterimanya tanggal 15 atau 16 Oktober. Baik, ini kan sama ya yang dimohonkan ya. Kurang lebih sama ya, hanya tahunnya yang berbeda. Nah, saya ke KPU DKI dulu. Terkait SOP, kemudian peraturan dan SOP ini terbuka atau tertutup, Pak? Terbuka, Bu. 1, 2, 3 terbuka semua Iya, ya? sudah kami sampaikan juga, Bu. Baik, kemudian yang informasi publik calon gubernur DKI Joko Widodo, berkas pendaftaran termasuk salinan legalisir ijazah terakhir, terbuka atau tertutup? Awalnya kami menyampaikan itu tertutup, Bu, karena waktu itu kami sampaikan jawaban ke pihak pemohon. Kemudian pihak pemohon mengajukan keberatan dan sesuai dengan kami juga berkomunikasi dengan teman-teman di KPU RI.
menyerahkan ijazah, akhirnya kami serahkan sesuai dengan memang yang sudah disampaikan ke Berarti kami. terbuka ya? Iya. Kemudian informasi mengenai pihak lembaga yang melakukan legalisasi terhadap ijazah? Terbuka Bu, cuman tanda tangannya aja yang kami. Baik. Tanggal dan nomor agenda masuk dokumen ijazah ke KPU DKI? Surat tanda terimanya kami sampaikan juga sudah Bu. Terbuka ya? Iya. Kemudian informasi hasil verifikasi keabsahan ijazah? Iya, sudah kami sampaikan juga Bu. Ya, ini berarti terbuka ya? Iya. Soalnya kalau di RI terbuka, di itu nggak boleh tertutup. Siap, Bu. Karena terbuka gitu Siap. ya. Nah, KPU KPU DKI Jakarta ini menjadi PPD utama atau PPD pelaksana? Kalau dalam strukturnya? Struktur pelaksana Bu, PPD Pelaksana ya? Iya. Berarti 34 provinsi itu PPD pelaksana ya Pak ya? Kalau untuk saat ini? Pelaksana ya? Berarti kalau utamanya semua larinya ke RI ya? Oke, baik. Baik. Berarti mediasi apa ya? Nanti di mediasi dibahas deh sejauh mana yang bisa diberikan ya. Siap Bu. Kemudian untuk KPU Kota Surakarta, ini yang diminta dokumen terkait penerbitan ijazah sarjana mantan Presiden Joko Widodo, salinan ijazah asli, salinan berupa hasil scan warna. Ada nggak dokumennya? Izin Ibu bahwa terkait menjawab permohonan surat keberatan tanggal 27 Agustus kami sampaikan untuk yang poin huruf A 1 dan 2 sudah kami sampaikan ya. Sudah diterima ya? Pihak pemohon sudah diterima ya? SOP-nya 1 dan 2 enggak ini? Yang Ya A1 dan 2. oh, sebentar. Ya, Saya maksudnya salah itu lihat. Saya SOP lihatnya dan Polda Metro sebentar. peraturan. Kemudian untuk yang A.3 karena terkait dengan SOP pasangan calon wali kota dan wakil wali kota pada situs resmi KPU DKI, maka tidak bisa kami penuhi karena tidak dalam naungan kami. Sebentar. Ini mana ya yang Kota Surakarta kok nggak ada ya? Udah, aku interupsi. Udah saya interupsi ya. Jawaban menarik. Ya. Ada beberapa berkas yang kami minta sudah dihancurkan, dimusnahkan. Di jawabannya ya? Ada nggak? Saya coba lihat jawaban permohonannya. Jawaban keberatan. Ini poin 1, 2, 3 terbuka ya? SOP? Ya terbuka. Terbuka ya? Lalu terkait informasi berkas pendaftaran salinan legalisir ijazah? Izin mungkin meluruskan dulu untuk mohon untuk KPU Surakarta, bukan KPU Solo. Iya, KPU Surakarta. Surakarta ya. Untuk yang permohonan terkait yang kedua ya Ibu ya, yang itu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu nomor 14 tahun 2008 itu merupakan informasi yang dikecualikan. Yang mana? Yang nomor 1? Berkas pendaftaran? Iya. Ibu pakai hasil uji konsekuensi mana? Di pengecualiannya pakai apa? Pakai Undang-Undang KIP yang nomor 14 tahun 2008. Hasil uji konsekuensinya siapa yang buat? Uji konsekuensi kemarin sedang Udah dibuat belum? Sudah kita ajukan ke diskusi, sampaikan konsultasi dengan KPU Provinsi, kemudian KPU Provinsi mengajukan kepada KPU RI. Terus sudah ada hasil uji konsekuensinya? Belum ada. Terus mengecualikannya atas dasar apa coba? Yaitu tadi dengan Undang-Undang KIP. Nggak bisa Bu. Dasar hukumnya harus misalnya PKPU. Nah sekarang kalau KPU RI saja sebagai PPID utama membuka, masa Kota Surakarta PPID pelaksana dengan keputusan KPU nomor 1351 tentang penetapan informasi publik pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil apa wali isinya kota Surakarta, coba? bahwa
merupakan informasi yang dikecualikan bahwa tadi Pak. Enggak, nomor berapa coba? Keputusan KPU nomor 1351. Isinya apa tuh? Isinya tentang penetapan informasi publik. Iya, maksudnya bunyinya apa bunyinya? Apakah itu memang terkait dengan berkas pendaftaran? Iya, terkait berkas pencalonan, Bu. Coba deh dilihat PKPU nomor berapa? Coba saya lihat jawabannya dari pihak KPU. Ini udah jawabnya lama, 1 bulan baru dijawab. Jawabannya nggak sinkron dengan RI. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1351, itu apa coba? Saya mau dengar bunyinya apa? 1351 itu bunyinya apa? Keputusan KPU nomor 1351 terkait informasi publik yang dikecualikan adalah dokumen pendaftaran calon yang merupakan formulir yang dipersyaratkan dalam proses pencalonan karena mengandung unsur-unsur data-data pribadi bakal calon. Dan untuk capaian kepentingan publik untuk membuka informasi dan sebagian informasi tersebut dapat berupa menghitamkan. Kan ada tuh poin tambahannya berupa menghitamkan. Berarti kan bisa dibuka, cuman menghitamkan informasi yang berisi informasi dikecualikan. Kemudian informasi mengenai pihak atau lembaga yang melakukan legalisasi terbuka atau tertutup? Yang melakukan legalisasi terbuka. Kemudian tanggal dan nomor agenda masuk nomor ijazah ke KPU saat proses pendaftaran. Jadi tadi yang jadi pertanyaan itu kan sudah sesuai dengan CRA-nya buku agenda kami musnah, sesuai dengan jadwal retensi arsip buku agenda. Emang masa retensi penyimpanan arsipnya berapa lama? Kalau buku agenda sesuai dengan PKPU 17 tahun 2023 itu 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Sebentar. 1 tahun penyimpanan arsip 1 tahun? Ya, yakin? Beda-beda. Ya, buku agenda kan tuh agenda. Kan harusnya mengacu ke undang-undang kearsipan ya, itu minimal 5 tahun loh. Minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? Pengunjung harap tenang ya. Dari PKPU ya Ibu ya. PKPU-nya KPU RI. Yang mestinya merujuk pada JRA. PKPU nomor berapa coba yang menyatakan dimusnahkan? Tahun 2023. Jadi ada arsip yang bersifat musnah dan tetap. Nah ini termasuk agenda surat itu termasuk yang musnah. Satu tahun aktif, 2 tahun inaktif. Pak, memang yang dari KPU RI memang di ketentuannya begitu ya? 1 tahun langsung dimusnahkan begitu? Iya, mohon izin Ketua. Jadi di PKPU nomor 17 tahun 2023 itu memang peraturan KPU terkait dengan jadwal retensi arsip. Cuma kami kan belum mempelajari karena ini di luar tusi kami. Nanti kami akan dalami lagi. Izin. Karena ini itu dokumen negara loh. Dokumen negara kok ada yang namanya arsip dinamis. Jadi selama itu masih berpotensi disengketakan, itu tidak boleh dimusnahkan. Ini saya bingung nih, 1 tahun nggak ada loh. Saya nggak tahu arsip mana yang 1 tahun kemudian dimusnahkan. 1 itu tahun aktif, 2 tahun inaktif. 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Berarti tahunnya berapa? 3 tahun. Ya 3 tahun. Masa retensi penyimpanan arsip tuh nggak ada yang di bawah 3 tahun, nggak ada yang di bawah 5 tahun.
Kemudian ya, ini PKPU-nya tahun 2023 loh. Ini baru tahun 2000, ini baru berlakunya 2023 nih. Masih PKPU baru nih. Jadi saat ini udah nggak dikuasain lagi nih, udah nggak punya nih dokumennya. Sudah tidak dikuasai. Udah nggak dikuasain. Lalu informasi hasil verifikasi keabsahan ijazah yang dilakukan oleh KPU? Kami jawab telah dituangkan dalam surat KPU, keputusan KPU nomor 270 08 SK 5/2005 tentang penempatan nomor urut calon wali kota dan wakil wali kota itu. Ya, ini terbuka atau tertutup? Terbuka. Terbuka. Silakan majelis kalau ada yang digali. Yang dari, makasih Ketua, yang dari Surakarta sudah pernah membaca Undang-Undang Nomor 14 secara keseluruhan? Belum? Baik. Tadi kan terkait ada info mengenai ada yang dihancurkan ya, betul ya? Yang sudah dimusnahkan. Sesuai dengan jadwal retensi arsipnya musnah. Baik. Itu dokumen itu kalau ngelihat daripada ketentuan, kalau ngelihat dari ketentuan itu kan baru terbit tahun 2023, betul ya, PKPU. Jadi kalau dokumen itu kalau dihitung dari 2025 ini masih dimungkinkan masih ada, betul ya? Ini kan 2025. Untuk tahun berapa Ibu? Ya, itu kan baru terbit 2023. Apakah pada saat itu langsung diinventarisir bahwa seluruh dokumen itu dimusnahkan gitu? Yang pada saat itu ya? Iya. Tahun 2005. Ada keputusannya nggak? Maksudnya mana-mana, apakah itu langsung kewenangan dari unit terkait? Mohon izin tidak mengetahui Yang Mulia kalau pada saat itu. Pada saat dia memusnahkan? Jadi kalau sesuai dengan JRA-nya itu musnah gitu Yang Mulia. Jadi tidak sesuai JRA-nya, kami menjawab sesuai jadwal retensi arsip. Tapi apa tidak bisa dipastikan itu memang musnah atau masih ada? Ya, kami tidak mengetahui. Tidak dalam penguasaan kami lagi, sudah tidak ada. Saya ulangi lagi, bagaimana tidak diketahui? Ketika itu musnah kan ada berita acara pemusnahan, ada inventarisir, kan? Begitu ya, Bapak dari KPU RI. Kalau pemusnahan itu kan tentunya tidak serta-merta itu kewenang langsung. Pasti ada usulan mana yang mau dimusnahkan. Ya, walaupun memenuhi kriteria. Karena akan dipilah walaupun secara usia dokumen memenuhi syarat, tetapi secara skala prioritas mungkin ada pertimbangan. Mungkin perlu diteliti lagi di pedoman tuh, apalagi 2023. Ya, mohon izin majelis. Jadi PKPU yang kami sampaikan tadi adalah PKPU nomor 17 tahun 2023. Jadi, tapi sebelum itu kan sebelumnya ada PKPU JRA juga. Iya, terkait dengan pemusnahan. Ya. Nah, ini karena pilkada 2005 dan 2010, jadi memperdomani PKPU pada waktu itu. Baik. Nah, kita cek lagi Bu. Cek lagi ya. Nanti kita buka lagi berkas untuk PKPU yang pada waktu itu. Mungkin nanti perlu dilihat lagi berita acaranya, ya kan? Kemudian termasuk kewenangan untuk mengatakan bahwa itu memang layak untuk dimusnahkan, ya. Sebagai informasi di Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 nanti dibaca sendiri di pasal 53 itu ketika kaitannya memusnahkan itu ada terkait sanksi dan denda, ya. Jadi mohon dilihat lagi latar belakang itu kenapa dimusnahkan gitu, ya. Cukup Ketua. Terima kasih Bu Ketua. Saudara termohon KPU Surakarta, itu waktu pemusnahan apakah ada berita acaranya Bu? Kami tidak mengetahuinya Yang. Jadi sudah tidak dalam penguasaan kami. Iya, maksudnya
kalau arsipnya kan memang sudah tidak dikuasai, tapi berita acara pemusnahan, jadi kan pemusnahan arsip itu kan harus ada berita acaranya. Apakah ada berita acara pemusnahannya? Tanggal berapa? Sampai saat ini atau belum berita menemukan acaranya ya. juga dimusnahkan? Belum ada berita acara yang. Berarti berita acaranya juga ikut dimusnahkan? Ya, tidak ditemui, yang belum ditemui. Jadi oh, tidak dikuasai juga berarti. Ya. Pihak pemohon nggak boleh langsung ini ya, itu ngomongnya ke majelis. Ini tadi mungkin nggak ditegur sama majelis lain, tapi nggak boleh crossing langsung gitu. Pihak termohon, jadi kalau ada, bisa nggak ditunjukkan masa retensi terkait tanggal penyerahan dokumen ijazah tersebut di tahun yang ada 2005, 2006, ada tidak ketentuan ketentuan bahwa dokumen terkait penyerahan dokumen ijazah tersebut retensinya berapa tadi, 1 tahun? Ini buku agenda ya yang mulia, yang buku agenda yang terkait buku agenda. Buku agenda itu masa retensi dengan PKPU yang terbaru tadi 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Tapi PKPU yang seperti disampaikan oleh Bapak Wima, Pak Deputi, bahwa memang PKPU JRA itu sudah ada yang pertama kok tidak salah tahun 2013. Ya, soal masa retensi yang jadi dasar pemusnahan itu ada nggak daftarnya? Tidak ada. Jadi tahun 2013 saja baru diatur JRA-nya, Bapak. Nggak, Ibu kan tadi mengatakan KPU Surakarta melakukan pemusnahan atas dasar masa retensi, ya kan? Berarti kan masa retensi itu diatur secara spesialis. Ya, sesuai dengan PKPU-nya. Nah, PKPU-nya ada? Bisa ditunjukkan? Terkait masa retensi arsip? Iya, terkait masa retensinya dulu. Di PKPU bisa ditunjukkan ke depan, 2023. bisa? Jadi kalau memang dimusnahkan atas dasar masa retensi, kita minta ditunjukkan peraturan yang memperlihatkan memang untuk dokumen terkait masa retensinya 1 tahun, gitu ya Bu Ketua ya? Masa aktifnya 1 tahun, 2 tahun inaktif. Jadi jawaban kami bahwa mendasarkan pada itu JRA-nya sudah musnah gitu loh yang mulia. Iya, ya coba ditunjukkan. Nanti tahapan berikutnya kita mau lihat kapan dimusnahkannya, apakah sesuai dengan masa retensi yang diacu oleh KPU Surakarta. Kalau berita acaranya dimusnahkan, majelis juga minta ini dasar pemusnahannya apa? Mungkin berita acara juga ada masa retensinya atau gimana? Bukan, jadi pemahaman kami bahwa permintaan atas buku agenda itu kalau mendasari PKPU itu sudah bersifat musnah, jadi tidak ada gitu loh. Tapi kami tidak juga menguasai untuk BA-nya. Ya, kita minta itunya, kita minta dasarnya. Nanti tolong dipersiapkan ya kalau butuh waktu mencari ya. Oh bisa, ya. Itu khusus untuk pada saat pendaftaran pemilu atau seluruhnya? Seluruh surat masuk, surat keluar? Sesuai jadwal retensi arsip, dia harusnya sudah dimusnahkan. Tapi saat ini Ibu tahu tidak bahwa itu sudah dimusnahkan atau tidak? Tidak tahu. Nyari aja.
Nanti sambil dicari. Kenapa tadi saya tanya di awal apakah ada berita acara pemusnahan? Karena nanti konsekuensinya di keputusan majelis gitu. Ya, itu ini surat, posisi agenda surat masuk keluar gitu. Ya, enggak, maksudnya di majelis itu kan harus mengetahui ini sebenarnya posisinya dikecualikan, tidak dikuasai, atau ini terbuka kan gitu. Tapi ternyata musnah itu istilah administratif ya, enggak betul-betul yakin bahwa itu pernah ada pemusnahan. Makanya tadi saya tanya kalau ada pemusnahan berita acaranya ada enggak? Kapan dimusnahkannya? Karena pemusnahan arsip itu harus ada berita acara juga. Kalau berita acara pemusnahan dimusnahkan juga, wah itu yang jadi pertanyaan berikutnya. Kapan dimusnahkan berita acara pemusnahan, kan begitu? Ya, jadi ini sebenarnya kalau nih ya, kalau tadi ada istilah administratif musnah atau tidak, kalau itu tidak dianggap musnah atau retensinya masih panjang, data atau informasi soal jadwal penyerahan dokumen ijazah ya, itu apakah sifatnya terbuka atau dikecualikan menurut KPU Surakarta? Maksudnya gimana, mohon diulangi yang mulia. Kan Ibu tadi jawab itu musnah secara administratif. Jadi secara administratif Ibu anggap dia musnah karena sudah habis masa retensinya. Kita berandai-andai, andaikan retensinya 30 tahun ya, dan itu secara fisik masih ada. Untuk nomenklatur jadwal penyerahan dokumen ijazah itu masih dianggap terbuka atau dikecualikan sama KPU? Ini beda ya, kalau surat masuk dan surat keluar itu isinya hanya register nomornya. Gini deh, kalau ada dokumen calon ya, calon pejabat publik yang mendaftar tahun 2024 ya, Desember, berarti kan belum setahun nih ya, itu menurut KPU Surakarta informasi soal jadwal kapan dokumen ijazah calon pejabat publik di Desember 2024 itu tanggalnya ya, itu dianggap terbuka atau dikecualikan? Terbuka. Terbuka. Baik, makasih. Baik, ini catatan juga ya buat KPU Kota Surakarta. Ini nggak bisa nih merespon surat begini, bahwa ijazah yang digunakan oleh yang bersangkutan pada masa pencalonan telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang. Cara menjawab surat itu hanya dua, dia terbuka, diberikan, atau dia tertutup, dikecualikan. Siap. Jadi nggak bisa menyatakan ini sudah dilegalisir oleh lembaga, justru disitulah fungsi pengawasan publik. Benar nggak? Kemudian itu dilakukan dengan benar oleh KPU pada verifikasi faktualnya, begitu loh. Ya, jadi nggak bisa jawab surat kayak gini nih. Ya, Badan Publik itu hanya dua cara menjawab suratnya, menolak atau menerima. Menolak alasan dikecualikan, dasar hukumnya apa yang menjadi dasar hukum pengecualian informasinya. Ya, baik, saya ke Polda Metro Jaya. Silakan dari pemohon siapkan dokumennya. Mengajukan permohonan tanggal berapa? 29 Agustus. Keberatannya? Ada nggak jawaban permohonan? Tidak ada. Memang nggak direspon ya Pak? Diterima nggak 29 Agustus? Mohon izin majelis, kami menjawab bahwa sesungguhnya Polda Metro Jaya mengetahui adanya permasalahan ini ya, itu nanti pada hari Kamis 13 November setelah kami mendapatkan informasi konfirmasi Mabes Polri selaku PPID Humas, Div Humas Mabes Polri, bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh pemohon ini salah alamat majelis. Tapi kami secepatnya merespon ini dengan melakukan persiapan untuk menanggapi. Jadi kami PPID Polda Metro Jaya mengetahui adanya permohonan itu nanti pada hari Kamis 13 November setelah menerima panggilan sidang ini ya? Oh, oke. Majelis. Ya, sebentar. Berarti dari ngirim suratnya ditujukannya ke Polda itu ya, Polri ya, Humas Polri ya. Diklik satu kali lagi Bu. Ya,
Waktu itu saya, kalau yang UGM itu rapi sekali menurut saya, PPID-nya, websitenya rapi, kemudian yang KPU DKI juga ada, KPU RI juga ada ya Pak ya. Saya cari-cari yang untuk PPID Polri sama sekali nggak dapat juga alamat resminya gitu loh, PPID-nya itu nggak ada. Polda Metro itu dia PPID-nya PPID pelaksana atau PPID utama ya? Pelaksana ya? PPID pelaksana. Utamanya berarti di Polri ya? Mabes Polri. Mabes Polri. Humas Mabes Polri. Humas Mabes Siap. Polri, oke. Berarti dikirimnya ke Humas Jadi Mabes alamatnya Polri-nya ya? dialihkan ke sana, ya. Ya. Jadi nggak apa-apa dikirimnya ke Humas Mabes Polri, nggak apa-apa. Cuman mungkin dari Humas Mabes Polri tidak mendistribusikannya ke Polda Metro Jaya, gitu ya. Sehingga tidak ada respon ya. Kemudian mengirimkan keberatan di tanggal berapa? Keberatannya tanggal 2 Oktober. 2 Oktober. Ya. Tidak ada tanggapan juga? Tidak ada sama sekali. Kemudian permohonannya sengketa di tanggal 31 Oktober. 31 Oktober. Oke. Nah, saya ini perlu, Bapak sudah ada terima pegang suratnya nggak ya? Permohonan informasi yang diminta apa, Pak? Sudah, Majelis. Sudah ada ya? Sudah, Kita Majelis. coba klarifikasi satu-satu ya, Pak ya. Ini kan karena permintaannya ke Polda Metro ya. Jadi ini terbuka atau tertutup. Ini yang diminta adalah dokumen terkait penerbitan ijazah sarjana mantan Presiden Joko Widodo, yaitu yang pertama, salinan ijazah asli, salinan berupa hasil scan atau berwarna. Ini terbuka atau tertutup, Pak? Menurut Polda. Karena ini menjadi status barang bukti dalam proses penyidikan, maka ini menjadi satu hal yang dikecualikan. Masih berproses ya, Pak ya? Masih berproses dan ini masuk dalam kategori pengecualian. Baik. Transkrip nilai juga ya? Benar, Majelis. Kemudian KHS? Benar. Masih? Ada, Majelis, status laporan penyitaan. tugas akhir, surat tugas ini semua masih ya? Benar, Majelis. SK Yudisium juga? Untuk pengguna 1 sampai 5 Ya. ini ada, tapi 6 hanya perbedaan penyebutan. Ya, penyebutannya apa tuh, Pak? Kalau dalam kalau dalam permohonan disebut SK Yudisium, sementara dalam dokumen yang masuk dalam barang bukti yang disita adalah daftar nilai sarjana muda untuk keperluan yudisium sarjana muda. Ini apa tanda terima? Jadi, tapi dokumen tanda terima di kami penyebutannya, penamanya surat keterangan. Nanti kami akan konfirmasi lebih Surat keterangan ya? lanjut majelis dan kami akan pertegas dalam jawaban termohon dari kami. Intinya secara umum ada yang dimaksud tapi penggunaan istilah. Saat ini dia dalam penguasanya Polda Metro Jaya ya? Dalam penguasaan Polda Metro Polda Jaya Metro dalam Jaya. status penyidikan. Oke. Resmi disita mendapatkan penetapan penyitaan dari pengadilan negeri setempat. Oke, baik. Nah, kemudian Segel majelis. yang poin B-nya, Pak, prosedur dan kebijakan resmi UGM tentang kurikulum yang berlaku pada masa ini masih ada juga dokumennya di Polda? Poin Kurikulum poin B, prosedur dan kebijakan resmi UGM. dokumen B majelis. Ya. Kurikulum yang berlaku pada masa yang bersangkutan studi salinan Ya. berupa hasil scan berwarna, ini itu yang kami maksud sama dengan poin 6. Oh, ini ini ada sama beberapa ya? penggunaan istilah yang kami akan perjelas nanti pada jawaban, Baik. pada kesempatan jawaban majelis. Kemudian yang poin C-nya, Pak, ijazah asli sudah dalam penguasaan Polda ya? Untuk ijazah asli saat ini juga berada dalam penguasaan Polda Metro Jaya untuk kepentingan proses hukum. Sama juga disita resmi mendapatkan penetapan penyitaan Oke. dari pengadilan setempat. Ya. Berarti ini semua masih dalam proses sengketa ya, Pak ya? Benar, Di Polda majelis ya? semua dalam Ya. proses penyidikan dan disegel sebagai barang bukti Oke. penyidik. Silakan majelis kalau ingin digali. Pihak termohon, proses penyidikan ini dimulainya tanggal berapa, Pak? Mohon izin Apakah ada keterangan resmi atau surat resmi proses penetapan. penyidikan? Kami memiliki SOP dan pelaksanaan gelar perkara naik ke tingkat penyidikan
mohon izin jawaban nanti kami akan sampaikan dalam jawaban tertulis. Tapi ada dokumen resminya. Ada dokumen gelar perkara menghadirkan pengemban fungsi pengawasan, pengemban fungsi hukum, dan ada notulen gelar perkara. Berikut pendapat masing-masing peserta dari unsur hukum, pengemban fungsi hukum, fungsi pengawasan, kemudian pengawas penyidikan dan penyidik yang memaparkan detail kasus yang bersangkutan. Baik, termasuk kemudian pihak termohon harus memberikan satu pembuktian dokumen resmi hal-hal yang dilibatkan dalam proses tersebut gitu. Baik, ya. Majelis kami persiapkan dengan baik, majelis. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan? Pemohon ada yang ingin disampaikan, silakan. Pakai mic ya, karena direkam. Hajapnya ke majelis saja. Dipencet sekali lagi. Oke. Izin yang mulia, mohon konfirmasi kepada termohon dasar hukum atau peraturan persisnya yang digunakan Polda ketika mengatakan itu dikecualikan. Kemudian tadi itu kan disebutkan bahwa dokumen-dokumen yang diminta ini masih dalam penguasaan Polda karena untuk hasil dalam proses penyidikan. Ya. Itu persisnya dalam kasus yang atau nomor berapa. Kemudian apakah itu memang semuanya masih dalam penguasaan Polda, karena saya kalau nggak salah kemarin dapat baca berita itu ada yang sudah dikembalikan kepada yang bersangkutan. Jadi saya dapat berita, mungkin itu berita yang keliru, tapi nanti itu ingin kami konfirmasi juga. Jadi katanya ijazah aslinya sudah dikembalikan kepada Jokowi. Ini ingin kami pastikan bahwa posisi ijazah itu sekarang masih ada di Polda atau di Jokowi. Terima kasih. Ya kan, ini kan fakta persidangan ya, apa yang disampaikan menjadi fakta persidangan. Tadi dari pihak termohon sudah menyampaikan, satu persatu sudah kita lakukan cross check bahwa informasi yang diminta ini semuanya masih dalam penguasaan Polda Metro ya, tetapi sedang dalam proses sengketa. Ini sengketa apa Pak yang sedang berlangsungnya? Dugaan tindak pidana sebagaimana telah disampaikan dalam gelar perkara. Oh, dugaan tindak pidana ya. Siap. Terkait ijazah Jokowi juga ya? Iya. Nah, berdasarkan Undang-Undang KIP juga kan pasal 17, kalau sedang dalam proses kan memang masih menjadi informasi yang dikecualikan. Tapi nanti kami juga akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut sejauh mana memang itu saat ini masih dalam penguasaan Polda Metro gitu ya. Ada lagi yang ingin disampaikan? Silakan dari pihak pemohon. Saya boleh bertanya? Silakan. Bahwa dokumen dan informasi itu kan sesuatu yang bisa digandakan. Iya. Beda dengan barang-barang bukti yang enggak bisa. Betul. Bahwa asalnya dokumen yang kami minta itu adalah informasi publik, bisakah kami tetap mendapatkan minimal dari UGM salinan itu, walaupun yang salinan aslinya mereka berikan ke Polda, karena informasi itu tidak akan rusak walaupun digandakan dan tidak akan bisa dirusak gitu kan. Terima kasih. Ya, dari catatan saya ya, tadi hasil dari pernyataan pihak UGM ini sebagian besar dinyatakan dikecualikan. Maka kita nanti prosesnya langsung masuk ke adjudikasi nih, melihat sejauh mana UGM mengecualikan informasi, karena nggak bisa serta-merta badan publik lalu mengatakan ini rahasia, ini dikecualikan tanpa ada dasar hukumnya, tanpa ada hasil uji konsekuensi ya. Maka nanti kita akan lanjut ke tahap adjudikasi untuk UGM ya. Dari pihak termohon ada yang ingin disampaikan, silahkan. Dari KPU cukup? KPU RI? Sebentar, saya ke termohon dulu. Polda Metro cukup? Cukup. UGM masih ada yang ingin disampaikan? Cukup? Cukup. KPU DKI? KPU Kota Surakarta? Cukup. Silakan termohon. Ya, ini karena menyangkut keterbukaan informasi, kami punya data yang menarik ini. Jadi ketika kami meminta pada UGM tanda terima berita acara tanda terima soal penyerahan banyak dokumen itu, UGM memang memberikan, tetapi hampir semua halaman itu di black out, hitam.
Jadi semua jawabannya dalam bentuk di blackout berita acaranya. Apakah ini benar-benar informasi yang terbuka atau tidak? Semuanya di blackout. Itu yang dari mana? Dari UGM. UGM ya. Jadi UGM menerima berita acara serah terima. Ya, kami minta di keberatan, kemudian dikirim, tetapi semua di blackout. Oh gitu. Jadi dibilang terbuka juga tertutup semua ya. Gimana nih UGM? Dokumen yang diserahkan Cuma informasi jenis dokumen yang diserahkan. Iya, karena itu kan memang apa ya, apa namanya, dokumen sebagai bukti pengadilan gitu. Jadi kan memang dalam proses di APH gitu Ibu, sehingga kemudian kami menganggap bahwasannya gitu apa ya, itu sudah kewenangan dari apa APH gitu. Jadi maka kemudian saya kira kami sudah bertekad baik ya untuk kemudian kan juga mencoba untuk memberikan gitu ya, tapi kemudian yang menurut kami itu apa layak untuk dikecualikan, maka kemudian mohon maaf Bapak itu kami blackout, kami hitamkan gitu. Ya baik. Jadi karena itu dokumen bagian dari penyidikan di kepolisian. Kira-kira itu jawaban dari untuk kami. UGM saya perintahkan melakukan uji konsekuensi untuk semua informasi yang dinyatakan dikecualikan. Ya. Kemudian pada persidangan berikutnya UGM wajib membawa yang pertama hasil uji konsekuensinya. Saya kasih 2 minggu ya dari sekarang. Kemudian siapa yang hadir dalam pelaksanaan uji konsekuensi itu. Jadi saya minta tidak internal UGM saja, harus melibatkan pihak luar, dalam hal ini perwakilan masyarakat, untuk melihat sejauh mana informasi yang menurut UGM dikecualikan itu memang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya kepada publik ya. Kemudian yang kedua, pada persidangan berikutnya UGM wajib membawa semua informasi yang disengketakan ya. Majelis akan melakukan pemeriksaan tertutup sejauh mana informasi tersebut memang dikuasai oleh UGM, semuanya ya dibawa ya. Kemudian untuk KPU RI, KPU DKI dan KPU Kota Surakarta sesuai hukum acara di Komisi Informasi, prosesnya masuk melalui mediasi dulu karena dinyatakan terbuka ya. Kemudian untuk KPU Kota Surakarta nanti silahkan terkait dokumen yang hilang nanti dibahas pada saat mediasi. Kalau tidak clear kita masuk ke adjudikasi ya. Bukan yang hilang, yang dimusnahkan, yang sudah dimusnahkan ya. Kemudian untuk Polda Metro Jaya, saya mau klarifikasi sekali lagi nih. Keberatannya di tanggal 2 Oktober, benar ya? Keberatannya saya kirim 2 Oktober. Iya, 2 Oktober. Kemudian sengketanya di 31 Oktober. Iya. Ya. Nah, Ibu, Polda Metro Jaya untuk waktunya tidak terpenuhi. Jadi prematur karena harusnya keberatan 30 hari. Ini masih 21 hari, pihak pemohon sudah mengajukan sengketa, ya. Jadi nanti tahap selanjutnya adalah putusan sela, tetapi pemohon bisa mengajukan permohonan informasi ulang kepada Polda Metro Jaya, ya. Boleh saja ditujukan ke Polda, boleh saja ditujukan ke Mabes Polri sebagai PPD utama, ya. Demikian ya. Ada lagi yang ingin disampaikan pemohon? Cukup? Silakan Pak. Tadi ketika awal persidangan dari pihak UGM mengajukan dokumen jawaban permohonan yang tidak ada kop surat. Lebih dekat Pak biar kedengaran. Tidak menggunakan kop surat dan tidak ada tanda tangan. Iya. Nah, kami keberatan dan mohon itu ditolak, dianggap tidak pernah ada jawaban karena tidak ada tanda tangan. Yang kedua, soal dokumen yang disebut-sebut sebagai disita. Nah, kami ingin supaya dalam persidangan berikutnya UGM barangkali bisa menunjukkan daftar dokumen yang disita itu apa saja. Apakah yang disita dari UGM itu juga termasuk ijazah asli Jokowi, ataukah ijazah asli Jokowi itu dari Polda Metro Jaya menyita langsung dari Jokowi atau dari UGM? Apalagi berkembang informasi seperti yang dikatakan oleh pemohon tadi, ijazah Jokowi asli itu saat ini ada di tangan Jokowi dan sempat diperlihatkan kepada relawan-relawannya. Nah, ini yang membuat apa yang disebutkan oleh Polda Metro Jaya bahwa itu masih dalam penyidikan sehingga sifatnya rahasia menjadi terbantahkan kalau memang ijazah asli itu dipegang oleh Jokowi.
Sehingga daftar bukti itu sangat penting, karena kalau hanya daftar bukti kan bagi kami bukan dokumen yang harus dirahasiakan. Terima kasih. Ya, betul Pak. Jadi cuman persoalannya untuk Polda Metro Jaya sidangnya tidak bisa lanjut karena batasan waktunya tidak terpenuhi ya. Sehingga nanti pada saat pihak pemohon mengajukan permohonan ulang, silahkan diajukan secara rinci apa yang dibutuhkan seperti tadi misalnya. Satu lagi, ya, soal pemusnahan dokumen negara, karena di dalam Undang-Undang Kearsipan itu ada aspek pidana, maka mengenai hal ini kami akan laporkan KPU Solo bahwa pemusnahan dokumen yang terkait dengan dokumen yang disebut-sebut sebagai ijazah dan lain-lain itu adalah tindak pidana yang akan kami laporkan. Ya, nanti di mediasi, tadi kan pihak KPU menyatakan ini belum tahu nih, memang musnah atau lagi nggak ada nih gitu. Nanti mungkin mau dicari juga ya. Nanti baru pada saat mediasi silahkan dikomunikasikan kalau memang itu sudah dimusnahkan atau hilang, tidak ada berita acaranya, baru silahkan ambil tindakan hukum lainnya gitu ya. Majelis, ya. Saya mohon maaf, agak mungkin kita terlalu menjadi pemaaf ya. Betul. Lagi dimusnahkan. Jadi maksud saya adalah tiba-tiba kemudian menyatakan dianggap ini. Nanti setelah itu menyatakan, oh saya tidak tahu, saya ini cuma jadi berpersepsinya adalah pada PPKM saja. Iya, baik. Ya. Baik, silakan. Jadi dari pihak termohon berdasarkan surat yang diberikan oleh KPU Kota Surakarta, kalau memang dari pihak pemohon menyatakan akan mengambil upaya hukum lain, itu silahkan saja. Kalau kami dari sisi kami kan kami hanya dari sisi keterbukaannya ya. Ya, mohon maaf Majelis. Dan saya sependapat tadi dari ketua dari anggota Majelis gitu ya. Saya kira penting untuk dirigid betul lagi sekarang apa yang harus dia bawa. Satu, berita acara, kalau itu ada pemusnahan, berita acara apa saja, siapa yang melakukan penilaian bahwa itu layak masuk dalam kategori dimusnahkan, karena kalau kita bicara di Undang-Undang Kearsipan termasuk gitu ya, kan ada situ, selain durasi waktu, harus menjadi pertimbangan adalah penting urgensi dokumen itu berkaitan dengan kesejarahan. Itu harus dilihat diskusi. Berarti kan ada tim yang akan menyatakan bahwa ini layak atau tidak. Nah ini saya kira orang-orang yang terlibat di situ harus kita lihat gitu. Betul, cuman kan saat ini prosesnya masuk mediasi nih. Nanti silahkan di mediasi bapak-bapak mempertegas itu. Sejauh mana informasi yang bapak-bapak butuhkan, bapak ibu butuhkan dari pihak KPU, ya, baik KPU Kota Kota Surakarta, KPU DKI dan KPU RI, ya. Silahkan nanti dibahas secara tuntas. Kalau ternyata tidak tuntas, kita akan lanjut ke adjudikasi, gitu ya. Ada lagi Pak? Izin Yang Mulia mempertegas. Tadi kan pernyataan dari termohon Surakarta itu tidak adanya itu secara jadwal, JRA. Tapi kalau dari jawaban ini saya bacakan, sehingga pada tahun tersebut sudah musnah sesuai jadwal arsip. Jadi kalau dari sini pernyataannya adalah memang faktualnya seharusnya sudah musnah. Tapi kalau dari pernyataan hari ini tidak seperti itu. Itu satu hal. Terus kemudian terkait tadi prematur, jadi gini, Yang Mulia izin, memang kami kan inginnya mengirim surat kepada semua institusi itu bersamaan. Yeah. Dan kami sebenarnya berharap itu nanti sidangnya itu di KIP juga bisa sekaligus, ya. Tapi kan jawaban masing-masing lembaga itu beda-beda. Dan terus kemudian yang Polda ini sebenarnya tidak di luar agenda kami. Tapi karena UGM menjawab tidak dalam penguasaan, tapi dalam penguasaan Polda, maka kami berkirim surat ke Poldanya memang agak mundur gitu. Yeah. Jadi memang ini secara jadwal memang yang Polda itu prematur, tapi mohon nanti misalnya kami terpaksa harus ajukan sengketa lagi ke KIP. Nanti ketika mediasi dengan KPU semua, kemudian adjudikasi dengan UGM, itu nanti mungkin bisa dipertimbangkan agar harapan kami nanti jadwalnya ketika itu bisa bersama-sama lagi. Ya. Jadi nanti secepatnya kita agendakan untuk pembacaan putusan dengan Polda Metro. Setelah itu silahkan ajukan permohonan informasi ulang, ya. Ya. Terima kasih. Untuk menyingkat waktu karena kami harus melakukan permohonan ulang dan sebetulnya juga ada masalah di kemana kirimnya gitu ya. Untuk waktu biar tidak lama ya, karena saya ingatnya 10 tambah 7 keberatan lalu 30, apakah itu bisa dipersingkat? Jadi karena ini kan kasusnya sebetulnya sudah pernah dikirim. Makasih. Ibu kirim aja langsung ke Polda Metro ya Pak ya, biar langsung nyampe ya. Kirimnya langsung ke Polda Metro aja. Terus nanti
Ikan ini Bapak Oh ya, dijawab. jadi bisa cepat jawabnya direspon. cepat, Ya, kemarin kan macetnya karena dikirimnya ke Mabes Polri. Ternyata PPID Mabes Polri yang punya tugas harusnya mendistribusikan ke Polda Metro tidak didistribusikan, sehingga akhirnya harus menunggu, kan? Begitu ya. Nah, kalau mungkin surat langsung ditujukan ke Polda Metro mungkin akan langsung direspon, begitu ya. Itu ya Ibu ya. Mungkin bisa dipastikan kami kirimnya ke mana, atau alamat email atau ini? Nah, nanti boleh ditanya. Oke. Iya. Ya, baik. Makasih. Jadi jangan keliru ya, tujuan surat PID, kemudian untuk keberatan ke atas PID Polda Metro ya. Oke, ada lagi? Cukup? Oh ya. Misalnya nih, saya khawatirnya nanti dari Polda Metro jawabnya lama. Sementara kan ini persoalannya sebetulnya sudah terlalu berlarut-larut. Iya. Penjadwalan kalau misalnya jawabannya nanti tidak memuaskan, apakah kami harus menunggu hampir 1,5 bulan lagi gitu loh untuk bisa mendaftarkan sebagai sengketa? Karena setahu saya sempat mempelajari aturan-aturan dari sini bahwa sebetulnya untuk kasus walaupun dia itu disimpan untuk disita untuk perkara seperti itu, karena dia adalah informasi publik maka bisa didapatkan. Makanya ini nanti antara UGM dan Polda Metro ini semoga salah satunya memberikan informasi yang kami mohon. Kemudian juga ada pertanyaan, kenapa Polda hanya menyita atau meminta kepada UGM, karena masyarakat itu ribut dengan kontroversi sekarang itu kan karena ijazah itu sudah digunakan di KPU. Jadi sebetulnya bisa divalidasi juga apakah yang ada di KPU nanti sama dengan yang di UGM. Jadi saran saya juga, ini saya nggak, kenapa yang hitam-hitam apakah juga ada dari KPU, saya nggak tahu. Nah itu silahkan Ibu kalau ingin bertanya ke Polda juga boleh saja. Kami butuh informasi kenapa, apakah hanya diminta dari UGM atau dari institusi lain, itu silakan ya kalau butuh informasinya ya. Dan biasanya kami beberapa kali sidang dengan Polda juga kalau langsung tujuannya biasanya responnya cepat gitu. Ini mungkin hanya karena memang salah ya, bukan salah juga, memang dibolehkan ke PPD utama, cuman dari Polda Mabes Polri-nya yang tidak kemudian mendistribusikan dengan cepat gitu ya. Oke ya, baik ya, cukup ya dari pihak termohon, cukup ya. Ya, dengan demikian sidang Komisi Informasi Pusat untuk register UGM akan dilanjutkan dengan adjudikasi. Kemudian untuk KPU RI, KPU DKI Jakarta dan KPU Kota Surakarta dilanjutkan dengan proses mediasi. Dan untuk Polda Metro Jaya akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan, ya, putusan selah. Ya, dengan demikian sidang Komisi Informasi antara Leoni Lydia dan kawan-kawan terhadap Universitas Gadjah Mada, Komisi Pemilihan Umum RI, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta dan Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya pada hari ini Senin 17 Oktober pada hari ini Senin 17 November 2025 dan ini dinyatakan selesai. Majelis meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri.